Sebenarnya emosi kemarahan itu ada dua macam. Pertama, yang meledak-ledak, yang kemarahan yang meledak-ledak bisa berteriak-teriak, mengamuk, bisa juga hingga membunuh seperti kasus istri sah membunuh pelakor itu. Yang kedua, jenis kemarahan yang menarik diri, yang mengabaikan, meraju. Jadi ini istilahnya adalah fight or flight reaction. Sebenarnya kedua-duanya itu sama aja, yaitu berasal dari perasaan tidak berdaya, perasaan powerless, perasaan nggak punya kekuatan. Contoh buat kamu yang kalau marah, ngomel-ngomel, meledak-ledak, bersuara besar, itu karena kamu merasa kalau kamu nggak berteriak, itu kamu nggak akan didengarkan. Makanya dengan berteriak, kamu merasa mendapatkan kekuatan kembali. Begitu juga ketika kamu menarik diri, mengabaikan dan meraju, itu juga sebenarnya karena kamu merasa nggak berdaya. Kamu merasa dengan kamu meraju dan mendiamkan orang lain, itu kamu mendapatkan kekuatan kamu kembali. Jadi intinya sama, apapun bentuk kemarahannya itu bersumber dari perasaan tidak berdaya. Banyak emak-emak netizen Indonesia itu ketika mereka menonton sinetron atau berita terkait peristiwa perselingkuhan, terkait pelakor ya, seperti waktu itu drama Korea The World of the Married, itu ibu-ibu pada banyak yang komentar memarahi si artis Korea yang berperan sebagai pelakor itu. Padahal kan cuma artis itu kan cuma drama ya, acara TV, acara drakor. Kemudian ada baru-baru ini Layangan Putus, itu luar biasa reaksi emak-emak, semuanya memarahi, semuanya pada naik pitam. Kemudian ini baru-baru berita tentang istri sah membunuh pelakor di bulan puasa, itu juga ya. Sebenarnya kalau saya itu netral aja sih membaca berita itu, nonton sinetron atau drakor tentang perselingkuhan, saya biasa aja nggak marah, ini kan kecuali misalnya saya mengalami sendiri ya, tetap marah itu normal ya, manusiawi. Sebenarnya jujur saya punya trigger emosi yang lain. Jadi ada series di Netflix itu judulnya Khalifat. Khalifat itu katanya bagus berdasarkan kisah nyata. Banyak yang merekomendasikan itu. Tapi tahu nggak, ketika saya nonton episode pertama aja itu saya nggak bisa selesai. Karena apa? Karena di situ ada adegan seorang laki-laki, seorang suami yang dia penampilannya Islami banget, pakai gamis, jenggotan, ya. Dan tapi dia kasar banget sama istrinya, melakukan kekerasan terhadap istrinya, emosinya meledak-ledak terhadap istrinya. Itu saya nggak tahan lihatnya beneran, dan saya nggak bisa selesai, bahkan di episode pertama pun saya nggak selesai nontonnya, saya nggak kuat nontonnya. Nah, jadi reaksi saya terhadap peristiwa suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, padahal dia itu kayak penampilannya Islami banget gitu, reaksi saya menarik diri. Nah itu sebenarnya juga negatif, bukan berarti saya nggak marah-marah, nggak berkomentar negatif di misalnya di page series itu juga walaupun saya menarik diri nggak mau menyelesaikan film itu juga sebenarnya reaksi kemarahan saya. Begitu juga ketika saya melihat di sosial media penyiksaan hewan, itu juga saya nggak tahan lihatnya, saya langsung matikan, saya langsung nggak bisa lihat gitu. Apapun bentuk reaksinya, baik itu marah maupun menarik diri, itu pasti ada sumber trigger emosi di masa kecil yang menyebabkan kita nggak bisa tahan melihat suatu peristiwa atau berita atau suatu cerita dari orang lain. Itu saya kecil, saya mendengar cerita seseorang yang memukul kepala anaknya sampai anaknya itu padahal masih SD. Anaknya itu nggak bisa baring terlentang selama seminggu. Dan ayahnya yang memukul ini padahal seorang pemuka agama, kiai gitu. Lalu saya pernah mendapati seorang perempuan bercadar yang matanya lebam, dihantam suaminya pakai kayu gitu. Itu trauma buat. Cara menyembuhkan emosi berlebih, baik itu yang meledak-ledak, marah-marah maupun emosi yang menarik diri. Langkah pertama adalah ketika kamu mulai ingin merasa marah, sadari dulu. Katakan, ucapkan terhadap diri sendiri dalam hati, oh aku ingin marah ini karena aku merasa tidak berdaya, karena aku merasa aku tidak didengarkan kalau aku nggak marah. Itu saat skala kemarahan kamu itu masih skala 1 sampai 10. Kalau sudah sampai skala 100 itu udah terlambat, kamu pasti meledak sudah itu.
Karena kalau kemarahan itu dibiarkan terutama dalam hal parenting ya terhadap anak ya, anak yang masih kecil ketika dia misalnya berhamburan atau membuat kenakalan tertentu, kemudian kita marah meledak-ledak, itu akan memberikan trauma kepada anak. Begitu juga kalau kita mengabaikan, misalnya terserah aja kamu mau menangis guling-guling, saya abaikan aja. Itu anak akan merasa diabaikan. Itu akan berefek negatif nanti ketika dia besar ya. Jadi usahakan ketika kamu mulai, aduh ini peristiwa yang saya nggak suka. Saya ingin marah nih. Ya Allah, saya ingin marah nih karena saya tidak berdaya. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Ucapkan kayak gitu. Ada juga metode lain yaitu self hypnosis. Ini banyak sekali di YouTube ya, di ini. Kemudian kayak semacam meditasi, ho'oponopono, terapi istighfar, ya macam-macam lah. Ini saya nggak bisa bahas di sini satu persatu karena banyak banget. Kamu harus research sendiri, pelajari sendiri cara menyembuhkan luka batin itu gimana. Karena yang terpenting adalah kamu menyembuhkan diri sendiri dulu. Pasti ada peristiwa pemicu di saat kamu kecil yang membuat kamu selalu marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang itu tadi, misalnya peristiwa perselingkuhan. Kalau saya peristiwa laki-laki yang penampilannya alim tapi kasar misalnya ya, saya marah banget. Peristiwa hewan yang diabaikan atau disiksa, karena saya pernah waktu kecil kucing saya itu dibuang, itu merupakan trauma buat saya gitu. Itu yang harus kamu maafkan, kamu bersihkan. Bukan berarti kamu melupakan kejadian itu, tapi kamu harus memaafkan dan membersihkan itu. Banyak cara ya, terapi ho'oponopono, terapi istighfar. Ada juga mentor saya menganjurkan itu ruqyah mandiri. Gimana caranya? Baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, niatkan untuk membersihkan batin kamu. Tiupkan di air, baca surah Al-Baqarah 3 kali. 3 hari tamat 1 surah Al-Baqarah, lakukan selama 3 hari, 9 hari berturut-turut. Itu biasanya banyak aja gangguannya, tapi kamu nanti merasa lega. Self hypnosis juga bagus, meditasi tertentu juga bagus.